Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Wahyu Ramadhani, NIM 2011110224. Program Studi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Masailul Fikih, dosen pengampu Ramadhani Alpin Habibi MH. Materi tentang pergantian alat kelamin menurut hukum Islam. A. Pengertian transgender. Nah, apa sih transgender? Nah, transgender adalah orang-orang yang merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin saat lahir. Misalnya nih, seorang perempuan transgender adalah seorang yang terlahir berjenis kelamin laki-laki, tetapi orang tersebut merasa bahwa dirinya adalah seorang wanita. B. Dasar hukum yang berkaitan. Dari segi hukum, pengaturan mengenai prosedur pergantian jenis kelamin atau transgender di Indonesia belum ada yang mengatur hal tersebut. Tetapi adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan atau APEN. Di dalam pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Jadi, untuk pergantian jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki ataupun sebaliknya itu tidak ada di dalam undang-undang ataupun dasar hukum. Pandangan hukum Islam tentang pergantian alat kelamin. Secara umum, transgender atau mengubah jenis kelamin hukumnya adalah haram dalam Islam. Pakar Al-Quran dan hadis Kiai Ahsin Saqo Muhammad menjelaskan, mengubah jenis kelamin hanya diperbolehkan atau mubah apabila seseorang tersebut memiliki kelainan pada medisnya. Pertanyaan: apa yang Anda ketahui tentang istilah tabdil atau tahyir dan tasil atau takmil dalam hukum pergantian alat kelamin? Baik, jawabannya adalah operasi ganti kelamin atau tahyir ajin adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya. Perubahan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dilakukan dengan cara memotong penis dan testis, kemudian membentuk kelamin perempuan dan membesarkan payudara. Sedangkan pengubahan jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dengan cara memotong payudara, menutup saluran kelamin perempuan, dan menanamkan organ genital laki-laki atau penis. Operasi kelamin yang bersifat taswih atau takmil atau perbaikan atau penyempurnaan dan bukan pergantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan, bahkan dianjurkan, sehingga menjadi kelamin yang normal, karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Baik, soal selanjutnya. Bagaimana menentukan hukum waris terhadap transgender yang dengan sengaja mengubah kelaminnya tanpa adanya alasan kelainan? Apakah dalam hukum waris pembagian hak warisnya sesuai jenis kelamin yang awal atau mengikuti jenis kelamin yang baru? Jadi jawabannya adalah menurut hak waris, fenomena transseksual yang diikuti dengan operasi perubahan jenis kelamin ini mempunyai konsekuensi yang akan menyentuh banyak aspek bagi yang menjalankannya. Salah satunya nih adalah mengenai kedudukan hukum orang tersebut dalam kewarisan Islam. Dalam hukum Indonesia sendiri belum ada ketentuan yang jelas mengatur mengenai kedudukan hak waris bagi transseksual maupun kedudukan para waria. Misalnya nih, dalam hal waris, pembagian warisan bagi transseksual itu menurut asal jenis kelamin mereka atau setelah ganti jenis kelamin. Nah, jadi sesuai dengan jenis kelamin awal karena di dalam hukum ahli waris sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Saya
jika ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan dan pertanyaan yang saya jawab, saya mohon maaf. Kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wafiq wa aqramit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.